Jadi di sini saya dan Riri akan menguji tentang pengaruh kebijakan kurikulum dan kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran bahasa Arab yang diuji dengan kuesioner. Nah, di sini tuh terdapat sangat tidak setuju. Yang pertama itu ada tentang 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, di sini juga ada 15 pertanyaan yang sudah ditulis. Kemudian dari judul ini, nah di sini tuh X1-nya pengaruh kebijakan kurikulum, X2-nya pengaruh kebijakan pemerintah, Y-nya itu hasil pembelajaran bahasa Arab. Berikut dokumentasi pengambilan kuesionernya. Nah, kemudian di sini saya sudah mempunyai 46 responden. Kemudian dipindahkan ke dalam Excel dan masuk ke SPSS. Nah, di sini kita akan menguji reliabilitas. Langsung masuk ke analyze, kemudian scale, reliabilitas analis. Nah, masukin X1.1 sampai total X.2. Nah, kemudian dilanjut Y1 sampai ke total Y dimasukkan. Nah, kemudian klik statistik. Ketika semua data udah masuk, klik statistik, kemudian pencet OK, klik itu scale if item delete, continue, lalu keluar hasil reliabilitas. Tapi di sini ada nilai di bawah 0,03, yang mana datanya itu tidak valid. Nah, oleh karena itu maka balik lagi ke ke analyze, kemudian ke scale lagi, ke reliability. Nah, tadi kan ada yang di bawah 0,03, maka dikeluarin. Pencet OK. Nah, di sini datanya udah valid karena data yang tadi udah dikeluarin. Nah, selanjutnya untuk uji validitas, pencet ini ternyata masih ada yang salah, dicek lagi. Nah, ketika semua udah dipastikan, diklik yang 3 bagian atas, kemudian continue, kemudian OK. Nah, ini datanya yang sudah valid. Kemudian untuk cek validitas itu, cek ke analyze, kemudian ke curricula, terus ke
Salah. Kita masuk lagi ke SPS yang tadi, ke variable view, ke data view, ke variable view, terus pencet analyze ini untuk uji validasi, ke correlate, terus ke varian. Nah, masukin lagi x1.1 sampai x1.5. Dimasukin angka-angkanya semua, Y1 juga sampai Y.5. Nah, pencet ini, lalu oke. Kemudian continue. Nah, baru keluar hasil validitasnya. Nah, di sini udah. Nah, ini hasil dari data validitas dari data tersebut. Yang ini hasilnya semua. Sekian. Akan dilanjutkan ke bagian yang B. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nata, yaitu yang B, melakukan uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelas. Nah, yang pertama itu kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu ke variable view, dan nama di situ kita ganti menjadi X1, X2, dan juga Y. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, tampilannya sudah berubah ya teman-teman, namanya sudah berganti. Nah, lalu di X1 ini kita memasukkan total dari X1 dari data yang sudah kita uji. Nah, ini kita salin, kemudian kita pindahkan ke yang tadi sudah kita ini. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Nah, terus setelah itu kita melakukan hal yang sama pada X2 dan juga Y. Nah, setelah semuanya sudah kita salin, kemudian kita ke analyze, terus kita cari regression, terus linear. Nah, setelah itu kita masukkan X1 masuk ke dalam independen, X2 juga masuk ke dalam independen, dan Y masuk ke dependen. Lalu statistiknya kita checklist pada bagian, lalu setelah itu kita klik yang deskriptif dan collinearity diagnostic dan Durbin-Watson, kemudian continue. Lalu setelahnya kita klik plots, lalu selanjutnya kita pilih bagian plots. zpref masuk ke dalam bagian yang X, ekspresif masuk ke dalam bagian Y. Setelah itu kita klik pada bagian bawah 2 itu, lalu klik continue. Setelah itu kemudian kita akan set, lalu setelah itu kita klik pada understand date yang di atas ya teman-teman, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kemudian maka setelah itu akan muncul hasil sebagai berikut. Ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Lalu setelah itu kita lihat pada bagian histogram, yaitu menunjukkan seperti ini. Hasil pertama histogram yaitu membentuk seperti gunung seperti yang kalian lihat ini, dan dapat dinyatakan bahwa distribusi normal. Selanjutnya yaitu
Nah, selanjutnya yaitu dapat kita lihat nih uji normal, yaitu garis diagonal, dan ini dapat dinyatakan bahwa yang sudah kita uji itu yaitu normal hasilnya. Selanjutnya yakni kita menguji one sample Kolmogorov Smirnov test, yaitu kita kembali ke data ini, lalu kita klik analyze, dan kita klik non parametric, lalu kita legalisi. Setelah itu kita cari yang one sample K strip S. Lalu selanjutnya kita masukkan understandard dice ini masuk ke dalam sini. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita dapat lihat yaitu hasil dari namesake. Jika lebih dari 0,05 maka penyebaran dapat dinyatakan beraturan. Setelah itu kita kembali ke data regulasi, lalu kita klik transport. Setelah itu convert variabel, lalu muncul seperti ini ya teman-teman. Pada bagian target variabel maka kita akan memasukkan res underscore 2. Lalu pada bagian numeric question kita akan menulis ABM teman-teman, seperti ini ya yang dicontoh. Lalu setelah itu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita kembali ke data view. Kita lihat di sini sudah ada residua ya teman-teman. Lalu setelah itu kita melanjutkan analisa, klik analyze, lalu kita klik regression, lalu linear. Setelah itu kita memasukkan res 2 ke dalam dependent. Yang Y kita keluarin, lalu yang res 2 masuk ke dependent. Setelah itu kita klik, lalu kita menaktifkan yang deskriptif yang lain-lainnya. Lalu setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu yang pada bagian plots itu juga kita nonaktifkan yang tadi sudah kita centang, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat di hasil dependent variable Y seperti ini. Dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar secara merata, yang artinya
mode regensi dapat layak dipakai. Setelah itu, pada hasil ini kita akan melihat hasil bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variabel independen dan juga variabel Y. Hasilnya yaitu lebih dari 0,005, maka artinya uji ini terbebas dari heteromorfisitas. Selanjutnya kita ke uji yang ketiga, yaitu kita masuk ke SPSS lalu ke variable view, kemudian di bagian nama kita ganti menjadi X1, X2 dan juga Y. Setelah itu desimal kita jadikan menjadi 0 semuanya ya teman-teman. Yang X1 0, X2 0 dan Y juga 0. Lalu setelah itu kita ke data view, maka akan seperti ini hasilnya, dan kita memasukkan total dari X1, X2 dan X3 seperti yang tadi pada bagian uji normalitas yang B.
Pada bagian B itu yaitu kita analyze, bagi menjadi lalu kita klik agresivitas regression, seperti ini ya lalu kita klik teman-teman. linear, Lalu setelah kemudian, itu kita kembali ke X1 data view. masuk ke independent, X2 juga masuk ke independent, dan yang Y masuk ke dependent. Setelah itu kita klik pada bagian Oke, maka akan muncul hasil. Nah, hasil di sini yaitu 0,002 di mana kurang dari 0,005, yang artinya bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.